Hi, and welcome, hi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Rizky Muhammad dari Prodi Teknik Elektro dengan NPM 5230711009. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah tentang kecerdasan buatan. Langsung aja kita ke dalam materinya. Yang pertama, ada Artificial Neural Network atau yang bisa disingkat ANN. Berfungsi untuk model jaringan saraf dasar pada AI dan digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan prediksi sederhana. Perbedaan ANN ada pada struktur paling sederhana dibandingkan model lain dan tidak punya kemampuan memproses gambar CNN atau data urut seperti RNN dan LSTM. Untuk prosesnya, ada terinspirasi otak manusia. Sinyal dilewatkan antar neuron dalam lapisan yang terdiri dari input, hidden, output untuk menemukan pola. Yang kedua, ada deep neural network atau yang disingkat DNN. Berfungsi berfungsi untuk ANN yang diperdalam memiliki banyak hidden layer, seperti memungkinkan pembelajaran pola kompleks. Untuk prosesnya, sama seperti ANN, namun dilakukan berlapis-lapis, sehingga model mampu menangkap fitur tingkat tinggi. Untuk perbedaan DNN, ANN 1-2 hidden layer, sedangkan DNN bisa puluhan hingga ratusan layer. Lebih kuat lebih kuat tetapi butuh data besar. Kita langsung saja. Ada yang tiga, ada Convolutional Neural Network atau CNN. Prosesnya, convolution layer menyapu gambar dengan filter, menghasilkan filter map. Ada polling layer mengecilkan ukuran fitur. Untuk fully connected layer menghasilkan prediksi, sedangkan fungsinya memproses gambar, video, citra medis, dan pola spasial. Bisa mendeteksi tepi, bentuk, tekstur, dan objek. Kalau untuk perbedaan CNN, tidak seperti ANN dan DNN yang hanya menerima vektor. CNN memakai convolution filter sehingga bisa membaca gambar dalam bentuk matriks pixel. Ya, lanjut aja lagi. Ada recurrent neural network atau yang bisa disingkat RNN. Untuk prosesnya, input masuk ke neuron RNN dan hidden state menyimpan informasi dari langkah sebelumnya. Kalau untuk output, plus state dikirim ke langkah berikutnya. Kalau untuk fungsi, memproses data urutan sequence seperti teks, audio, dan time series. Mampu mengingat input sebelumnya. Kalau untuk perbedaan RNN, tidak seperti ANN dan CNN. RNN punya log sehingga output dipengaruhi oleh input masa lalu. Namun, sulit untuk mengingat urutan panjang sampai masalah vanishing gradient. Ya, langsung aja lagi ada long short term memory atau yang bisa disingkat LSTM yang berfungsi RNN versi lebih canggih yang dapat mengingat informasi jangka panjang dan cocok untuk bahasa speech, prediksi waktu, dan musik, dan urutan panjang. Kalau untuk prosesnya, forget gate memutuskan informasi mana yang dibuang, input gate memutuskan informasi. Oke, nggak kelihatan, kita geser dulu. Memutuskan informasi baru yang disimpan. Kalau untuk output gate, menghasilkan output ke langkah berikutnya. Kalau untuk perbedaan LSTM, ada RNN
hanya mengingat sedikit lebih mudah lupa. Dan LSTM menggunakan 3 gerbang gauge untuk mengontrol memori. Kita lanjut aja lagi. Oke, kita geser dulu ya. Transformer yang berfungsi untuk model utama di NLP modern menggantikan RNN atau LSTM karena lebih cepat dan akurat. Sedangkan perbedaan transformer ada RNN atau LSTM memproses urutan secara berurutan seperti step by step. Transformer memproses kalimat secara paralel menggunakan self-attention. Lebih baik menangkap hubungan kata yang jauh. Sedangkan untuk proses input di tokenisasi, setiap token menghasilkan query key value. Self-attention menghitung hubungan antar kata. Encoder plus decoder memproses seluruh kalimat sekaligus. Selanjutnya ada Large Language Model atau bisa disingkat LLM yang berfungsi untuk model bahasa berskala besar berbasis transformer. Mampu memahami, menghasilkan, dan memprediksi teks seperti manusia. Kalau untuk proses, nggak kelihatan, kita geser lagi. Ada teks diubah jadi token, dan token masuk ke transformer recorder. Dan model memprediksi token berikutnya secara berurutan, auto-regresif. Dan output berupa kalimat yang koheren. Perbedaan LLM. LLM sama dengan transformer yang diperbesar skala data dan parameternya, dan mampu multitasking dan reasoning. Oke, lanjut. Oke, sini ada perbedaan semua model. Yang pertama ada model ANN yang berfokus penggunaan untuk data tabular atau sederhana. Sedangkan untuk kelebihan ANN ada mudah dan cepat. Sedangkan untuk kekurangan tidak tidak bisa gambar atau urutan. Sedangkan yang kedua ada ADNN yang berfokus penggunaan tugas kompleks. Untuk kelebihan kuat dan fleksibel. Kalau untuk kekurangan butuh dasar besar. Yang ketiga ada model CNN yang berfokus penggunaan gambar atau video. Kalau untuk kelebihannya sangat akurat dan untuk kekurangannya tidak bisa urutan. Untuk model yang keempat ada RNN yang fokus penggunaan urutan pendek. Kalau untuk kelebihan mengingat urutan, sedangkan untuk kekurangan lupa cepat atau finish. Model yang kelima ada LSTM. Berfokus urutan panjang, kelebihannya ada pada memori kuat, dan untuk kekurangannya ada lambat. Untuk model yang keenam ada transformer yang berfokus penggunaan NLP modern. Kalau untuk kelebihannya pada cepat dan akurat, sedangkan untuk kekurangannya pada komputasi mahal. Yang ketujuh, modelnya ada LLM, berfokus penggunaan bahasa skala besar. Kalau untuk kelebihannya pada mirip manusia dan kalau untuk kekurangannya bisa dihalusinasi. Oke, kita lanjut. Oh, sudah selesai materi kita untuk mempresentasikan tentang materi yang saya sampaikan tersebut. Itu bisa. Penutup, kalau ada salah dan salah kata ada kurang, mohon maaf. Selebihnya saya undur diri dan terima kasih yang sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.